Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Lilis Rahmawati, pada mata pelajaran IPA kelas 9. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini akan disampaikan materi bioteknologi modern dan penerapan bioteknologi. Pada kesempatan ini, materi yang akan disampaikan pertama mengenai bioteknologi modern, yang kedua penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang, yang ketiga dampak penerapan bioteknologi. Bioteknologi modern dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Salah satu produk hasil rekayasa genetik adalah dengan membuat organisme transgenik. Pada teknik rekayasa genetik dikenal juga dengan istilah DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke organisme lain. Pengaturan pola genetik ini melibatkan penggunaan gen organisme lain yang disisipkan ke pita DNA organisme tertentu. Organisme yang menggunakan bagian gen organisme lain di dalam tubuhnya itu disebut organisme transgenik. Contoh bioteknologi modern. 1. Tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik di dalam tubuhnya. Tanaman transgenik ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama, sehingga hasil panen dapat melimpah. Tanaman juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Berikut ini disampaikan teknik rekayasa genetika pada tanaman dengan bantuan bakteri Agrobacterium tumefaciens dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, disiapkan DNA yang mengandung gen yang akan disisipkan. Yang kedua, siapkan vektor atau perantara, yaitu berupa plasmid TI. Di situ ada bagian DNA yang akan dipotong menggunakan enzim retriksi. Kemudian, plasmid TI dan DNA yang mengandung gen yang akan disisipkan itu digabung menggunakan enzim lipase, sehingga akan membentuk plasmid TI hasil rekombinasi atau gabungan. Nah, plasmid TI hasil rekombinasi akan dimasukkan ke dalam sel tanaman. Maka akan terbentuklah kromosom tanaman yang tersisipi DNA baru yang dibawa dari plasmid TI, sehingga akan menghasilkan regenerasi sel tanaman yang berupa sel tumbuhan, sehingga terbentuk suatu tumbuhan yang utuh dan memiliki sifat baru sesuai gen yang disisipkan. Contoh tanaman transgenik yang telah dikembangkan yaitu kentang manis yang tahan virus dan beras dengan kandungan zat besi dan vitamin A yang lebih tinggi. Beras bervitamin A ini lebih dikenal dengan nama golden rice.
Golden rice dikembangkan dengan cara mengambil gen pengkode pembentukan provitamin A atau beta-karoten pada tanaman wortel atau tanaman lain yang disisipkan ke dalam gen tanaman padi. Berikut bisa dilihat di gambar perbandingan antara beras putih biasa dengan golden rice. Contoh tanaman transgenik selanjutnya yaitu jagung transgenik. Jagung transgenik lebih tahan hama dibandingkan dengan jagung biasa karena pada tanaman jagung tahan hama disisipi gen yang mampu menghasilkan racun bagi hama. Karena itu, ketika ada hama yang memakan bagian tanaman jagung, maka hama akan mati. Manfaat dikembangkannya jagung tahan hama antara lain meningkatkan kualitas tanaman jagung karena tanaman jagung menjadi tahan hama. Contoh organisme transgenik selanjutnya yang nomor 2 yaitu hewan transgenik. Penerapan teknologi rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu. Juga dapat mengurangi penyakit yang menyerang hewan ternak. Peneliti melakukan rekayasa genetik pada hewan ternak sehingga mampu mengembangkan hewan ternak yang tahan pada penyakit. Contoh untuk hewan transgenik yaitu cloning. Cloning merupakan suatu usaha dalam menciptakan duplikat suatu organisme dengan proses aseksual. Berikut ini disampaikan contoh cloning yaitu domba Dolly. Sel telur diambil dari domba betina dari dalam ovarium, kemudian diambil kelenjar mamae dari domba betina yang lain. Selanjutnya kedua sel dari kedua domba tersebut disatukan dengan menggunakan sengatan listrik. Akhirnya akan menghasilkan suatu sel. Kemudian sel yang disatukan tersebut akan mulai tumbuh membelah dan berkembang menjadi embrio. Kemudian embrio tersebut akan dimasukkan ke dalam uterus domba dan embrio akan berkembang menjadi domba. Hasilnya yaitu domba cloning atau yang dikenal dengan domba Dolly. Teknologi cloning diharapkan dapat memberikan manfaat bagi manusia. Sel yang dikloning diregenerasi menggantikan jaringan tubuh yang rusak, contohnya pada urat saraf dan juga jaringan otot, memungkinkan para ilmuwan medis untuk bisa menghidupkan maupun mematikan sel-sel, mampu untuk mengatasi kanker, serta juga menghambat proses penuaan, memberikan manfaat pengujian dan juga penyembuhan bagi penyakit-penyakit keturunan, juga dapat menemukan obat kanker. Untuk selanjutnya, materi penerapan bioteknologi pada berbagai bidang. Pertama, bidang industri. Bidang industri yang pertama yaitu industri makanan dan minuman. Untuk industri makanan telah dibahas pada video yang telah lalu, yaitu produk bioteknologi konvensional. Untuk minumannya di sini contohnya ada anggur atau wine. Industri obat-obatan contohnya adalah penisilin.
Kemudian pada industri pertambangan, di sini contohnya melepas biji emas. Kemudian untuk sumber energi produknya yaitu biogas. Untuk penerapan pada bidang lain yaitu bidang pertanian, produknya contohnya ada hidroponik dan kultur jaringan. Pada bidang selanjutnya yaitu peternakan. Contoh dari bidang peternakan yaitu cloning dan vaksin hewan. Selanjutnya pada bidang reproduksi, contohnya bayi tabung dan inseminasi buatan. Penerapan bioteknologi di bidang kesehatan. Yang pertama, produknya yaitu antibiotik. Antibiotik merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Mikroorganisme yang dipilih sebagai sumber antibiotik: 1. Penicillium dengan antibiotik yang dihasilkan yaitu penisilin. Yang kedua, Streptomyces griseus dengan antibiotiknya streptomycin. Yang ketiga, Streptomyces fardiae dengan antibiotiknya neomycin. Yang keempat, Streptomyces aerofaciens dengan antibiotiknya tetracycline. Yang kelima, Bacillus licheniformis dengan antibiotiknya bacitracin. Selanjutnya mengenai masih di bidang kesehatan, yaitu produk yang kedua adalah insulin sintetis atau humulin. Untuk menghasilkan hormon insulin, DNA yang mengkode hormon insulin dalam pankreas diambil. Selanjutnya direkombinasikan ke dalam vektor atau perantara, yaitu plasmid. Plasmid yang telah mengandung DNA pengkode hormon insulin dimasukkan ke dalam sel bakteri Escherichia coli, sehingga bakteri Escherichia coli mengandung DNA pengkode hormon insulin. Produk selanjutnya yaitu mengenai vaksin. Vaksinasi atau imunisasi merupakan langkah efektif untuk melindungi tubuh dari patogen yang menyebabkan penyakit. Vaksinasi adalah suatu proses peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang, sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Vaksin yang dapat berupa bakteri atau vaksin dapat berupa bakteri dan virus yang telah dilemahkan atau merupakan bagian kecil dari tubuh bakteri atau virus. Penerapan bioteknologi selanjutnya yaitu bioteknologi forensik. Forensik merupakan aplikasi teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Dengan adanya perkembangan bioteknologi, telah ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat selain sidik jari, yaitu melalui teknik DNA fingerprinting atau sidik DNA. Hal itu dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA. Aspek yang digunakan yaitu keseragaman dan variasi profil DNA pada satu individu. Selanjutnya, materi dampak penerapan bioteknologi. Yang pertama, dampak bioteknologi pada bidang lingkungan. Bioteknologi memiliki dampak pada lingkungan. Organisme transgenik yang dilepaskan ke alam bebas bisa jadi membuat terjadinya perubahan keseimbangan ekosistem.
Hal ini disebabkan karena setiap spesies tertentu mempunyai fungsi tersendiri pada suatu ekosistem. Organisme transgenik tersebut dikhawatirkan akan membuat perubahan peranan organisme lain dalam suatu ekosistem. Dampak penerapan bioteknologi selanjutnya yaitu di bidang sosial ekonomi. Timbulnya hak paten atas rekayasa genetik, swastanisasi pada kelompok tertentu akan memberikan suatu pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, dengan adanya penemuan tanaman transgenik yang dipatenkan, maka untuk mendapatkan tanaman tersebut harus membeli kepada pemegang lisensi tersebut. Hal ini akan memberatkan bagi petani yang mempunyai modal yang terbatas. Dampak penerapan bioteknologi selanjutnya pada bidang kesehatan. Suatu organik yang disisipi oleh gen yang tahan zat antibiotik dikhawatirkan bisa menurunkan daya tahan tubuh kepada penyakit jika dikonsumsi oleh manusia. Hal ini dapat menimbulkan masalah yang cukup serius. Itulah materi yang telah disampaikan mengenai bioteknologi modern, penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang, dan dampak penerapan dari bioteknologi. Materi dalam video ini diambil dari berbagai sumber, diantaranya buku guru dan buku siswa mata pelajaran IPA kelas 9. Juga website yang tertera berikut ini. Demikianlah yang dapat disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan selalu menjaga kesehatan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.